Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI selaku dosen pengampu mata kuliah fitoterapi dan bioaktivitas. Pada video kali ini, kami kelompok 14 akan membahas mengenai tanaman herbal yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tanaman herbal yang dapat mengobati penyakit kulit, kita harus tahu dulu apa sih itu penyakit kulit. Penyakit kulit merupakan penyakit pada bagian tubuh paling luar yaitu kulit dengan gejala berupa gatal-gatal, ruam-ruam, dan juga timbulnya kemerahan. Adapun beberapa tanaman herbal yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit yaitu lengkuas merah, daun sirih, ketepeng Cina, lidah buaya, tapak darah, dan masih banyak tumbuhan lain yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit. Namun, pada video kali ini kami hanya membahas 3 tanaman yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit, yaitu lengkuas merah, daun sirih, dan juga ketepeng Cina. Tanaman pertama yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit kulit adalah lengkuas merah atau Alpinia purpurata. Lengkuas merah sendiri mengandung senyawa flavonoid, fenol, terpenoid, dan minyak atsiri. Senyawa aktifnya yang berperan dalam pengobatan penyakit kulit adalah minyak atsiri. Adapun khasiat dari lengkuas merah ini dapat menghambat pertumbuhan jamur penyakit kulit. Salah satu jamur yang dapat dihambat oleh lengkuas merah ini adalah jamur M44, yang mana jamur M44 merupakan jamur penyebab utama dari penyakit panu. Cara penggunaan dari lengkuas merah ini pun cukup mudah, yaitu cukup diambil rimpangnya, ditokok-tokok hingga menjadi seperti kuas, dan digosokkan pada bagian tubuh seperti kulit yang terkena panu. Pada sebuah penelitian yang berjudul aktivitas ekstrak metanol rimpang lengkuas merah terhadap pertumbuhan jamur M44, di mana pengujian ini dilakukan secara in vitro dan didapatkan hasil bahwa ekstrak metanol rimpang lengkuas merah memiliki aktivitas anti jamur terhadap pertumbuhan jamur M44 dalam konsentrasi 1 gram per mili. Tanaman selanjutnya itu ada daun sirih atau piper betel. Daun sirih mengandung 4,2% minyak atsiri karoten, tiamin, riboflavin, asam nikotinat, vitamin C, tanin, gula, pati, dan asam amino. Senyawa aktifnya yang dapat digunakan sebagai pengobatan penyakit kulit itu adalah kafikol. Daun sirih memiliki khasiat sebagai antiseptik dan anti jamur. Hal ini dikarenakan sirih mengandung senyawa kafikol, di mana senyawa kafikol ini merupakan turunan dari fenol yang mempunyai sifat antiseptik 5 kali lebih efektif dibandingkan fenol biasanya. Dan dengan sifat antiseptiknya tersebut, daun sirih sering digunakan sebagai penyembuhan penyakit kulit yang terutama disebabkan oleh bakteri, contohnya bakteri Staphylococcus aureus. Penggunaan dari daun sirih ini pun cukup mudah, yaitu cukup direbus dan airnya dijadikan untuk mandi. Daun sirih juga dapat digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka. Di sini ada penelitian yang berjudul efek daun sirih terhadap penyembuhan luka insisi kulit kelinci. Pada penelitian ini digunakan 2 kelinci, yang dimana kelinci tersebut dilukai pada punggungnya. Dan salah satu kelinci diberikan lumatan daun sirih dan kelinci yang lainnya tidak diberikan. Dan didapatkan hasil pada hari ke-14, dilihat kelinci yang diberikan lumatan daun sirih, lukanya sudah tertutup sempurna. Sedangkan kelinci yang tidak diberikan daun sirih, lukanya sudah tertutup namun masih ada koreng. Selanjutnya ada ketepeng Cina atau Cassia alata. Ketepeng Cina mengandung senyawa penting seperti alkaloid, saponin, tanin, steroid, anthraquinone, flavonoid, dan karbohidrat. Senyawa aktifnya yang berperan dalam pengobatan penyakit kulit adalah flavonol. Ketepeng Cina sendiri dapat digunakan atau berkhasiat sebagai pengobatan penyakit kurap, kudis, panu, eksem, dan herpes. Cara penggunaan dari ketepeng Cina ini pun cukup mudah, yaitu cukup dicampurkan dengan air atau bisa juga ditambahkan dengan sirih, kemudian dihaluskan dan ditempelkan pada kulit.
Dari penelitian uji potensi daun ketepeng Cina terhadap penghambatan pertumbuhan Trichobiton sp, koloni jamur dari Trichobiton sp diinokulasikan pada medium PDA dan didapatkan hasil bahwa dalam konsentrasi 5% sudah terjadi aktivitas anti jamur yang paling besar dan dapat menghambat pertumbuhan jamur Trichobiton sp. Aktivitas anti jamur ekstrak daun ketepeng Cina sangat baik karena pada konsentrasi rendah telah memberikan zona bunuh yang besar terhadap pertumbuhan jamur. Lalu ini ada beberapa contoh sediaan dari tanaman-tanaman yang dapat mengobati penyakit kulit. Yang pertama ada dari Brandenatur yang komposisinya terdiri dari lengkuas, prutowali, dan lain-lainnya yang dapat mengobati penyakit gatal-gatal. Contoh yang kedua dari Brandenatur juga yang terdiri dari jintan hitam, minyak zaitun yang mengobati gatal-gatal juga. Lalu yang terakhir ada dari Brandenatur Indo yang komposisinya terdiri dari pegagan, daun bunga rosella, dan lain-lain. Ini berfungsi sebagai penyembuhan luka. Baiklah, sekian video kami dari kelompok 14. Saya Insal Sagila Harahap dan teman saya Putri Johanda pamit undur diri. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.